Ibu, dalam masa kampanye kami mendatangi hampir semua desa yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Dan dari mengunjungi semua desa, semua dusun yang ada di NTB ini, sambutannya sangat semarak. Belum pernah kami datang ke desa yang kepala desanya permintaannya macam-macam. Semua permintaannya cuma satu. Kelak kalau Pak Dr. Zul jadi gubernur baru di NTB, mudah-mudahan kebiasaan mendatangi desa, menyapa dusun harus terus dilanjutkan. Jangan sampai datang ke desa-desa, datang ke pondok pesantren, masa kampanye saja. Betul nggak? Ketika sudah dapat posisi, tidak kelihatan batang hidungnya lagi. Betul nggak Ibu? Kompak bener. Oleh karena itu, setelah kami dilantik, kami tidak berhenti untuk terus menyapa hampir semua desa seluruh dusun yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Dan desa saja di NTB itu lebih dari 1000 desa. Jadi bayangkan kalau tiap hari saja kita datang mengelilinginya, belum tentu bisa menyapa seluruh dusun kita. Dan tidak semua desa dusun seperti desa kita ini. Ada desa di pulau di NTB ini hampir 500 pulau. Ada desa yang kalau kita hadir di sana harus berhadapan dengan gelombang 4-5 meter baru ketemu desanya. Ada desa yang belum ada listrik. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang kita miliki di sini, masih lebih baik dibandingkan banyak saudara-saudara kita di desa dusun terpencil di tempat lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, dulu saya sama Bu Rohmi tidak pernah janji muluk-muluk kepada Bapak Ibu semua. Ke hampir semua tokoh agama, tokoh masyarakat, kepada ibu-ibu, tokoh pemuda dan lain sebagainya, janji kami hanya satu. Nah, ini boleh diceritakan kemana-mana. Kalau Zul Rohmi jadi gubernur di NTB, alhamdulillah, maka kami akan mewajibkan naik haji bagi yang mampu. Setuju Ibu? Setuju kata ibu-ibunya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, di hampir semua tempat yang kami datangi, ini disaksikan juga oleh Tuan Guru yang sering membersamai kami coba mendistribusikan harapan pada masyarakat untuk bersyukur. Sebelum saya dilantik jadi gubernur, Nusa Tenggara Barat disapa oleh gempa bumi yang tidak sederhana. Kita kehilangan saudara kita, hampir 500 orang berpulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ekonomi kita mulai pulih, tiba-tiba coronavirus disease datang kembali menyapa seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita kehilangan orang-orang terdekat kita karena hadirnya virus itu. Oleh karena itu, saya sering mengatakan kita harus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Saya sering mengatakan di hampir semua tempat, sebelum jadi gubernur, saya jadi anggota DPR 3 periode, 15 tahun. Saya jadi pimpinan komisi di DPR Republik Indonesia, saya jadi pimpinan fraksi yang memungkinkan secara bertahap, berkala, secara rutin, bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, para menteri, pimpinan BUMN, dan orang penting di Republik ini. Di situ kami belajar satu hal, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, belum tentu menjamin ketenangan hidup. Senyum dan derita ternyata dimiliki oleh setiap manusia. Bapak Ibu, saya mohon maaf berulang kali cerita, saya punya sahabat, Tuan Guru,
setiap bulan uangnya tidak kurang dari 300 miliar. 300 miliar. Ibu-ibu mau punya uang 300 miliar setiap bulan? Bapak-bapak mau punya uang 300 miliar setiap bulan? Kawan saya ini alhamdulillah masih hidup sampai sekarang, punya uang 300 miliar. Tapi oleh dokter dia dilarang makan nasi. Sahabat saya ini punya uang 300 miliar, bukan hanya oleh dokter dilarang makan nasi, dia dilarang makan daging, dilarang makan telur, dilarang minum kopi, dilarang mencicipi gula, dilarang makan goreng-gorengan, tidak boleh menyentuh garam, tidak boleh makan sambal, tidak boleh minum teh, apalagi minum kopi. Yang boleh diminum hanya obat-obatan. Ibu-ibu mau punya uang 300 miliar tapi nggak boleh makan nasi? Jadi banyaknya uang belum tentu menghadirkan kebahagiaan, tapi juga menghadirkan penderitaan yang berbeda. Nah, saya juga sering bercerita, saya punya kepala dinas, alhamdulillah nggak hadir di sini. Orangnya kita promosikan jadi eselon 2. Baru sehari masuk kantor, saya di SMS, di WA oleh anak buahnya, Pak Gubernur, mohon maaf, kalau bisa kepala dinas kami diganti dan dipecat. Dan kami berdoa pada Allah, mudah-mudahan Pak Kepala Dinas kami ini kena serangan jantung. Dan kalau dia mati, kita ramai-ramai tidak akan mengantarnya ke kuburan. Kenapa? Dari pagi, siang, sore sampai pulang kerjanya marah-marah terus sama anak buahnya. Oleh karena itu, kami berdoa mudah-mudahan dia segera diberhentikan oleh Pak Gubernur. Karena yang pasti Tuan Guru, akhirnya saya datangi rumahnya. Dan saya baru mengerti kenapa kepala dinas saya ini sering marah-marah di kantor, karena di rumah sering dimarahi oleh istrinya. Jadi ibu-ibu, mudah-mudahan suami-suami ini jangan dimarahi. Karena kalau suami-suami dimarahi, nanti suami akan memarahi anak buahnya di kantor dan di tempat kerja. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya sangat senang hari ini bisa ke sini. Mudah-mudahan ke depan ada hal-hal yang bisa kita sinergikan untuk membantu perbaikan dan pelaksanaan aktivitas di pondok yang kita cintai ini. Saya ke sini bersamaan ada peresmian Samsat kita, Kepala Samsat ada, Ibu Kepala Bapenda juga. Oh, kemudian hari ini juga kita akan coba melihat keadaan saudara-saudara kita yang terkena banjir. Mudah-mudahan di masa yang akan datang ini bukan kedatangan kami yang pertama dan terakhir di sini, tapi di masa yang akan datang akan lebih sering lagi kami hadir di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Sop ikan burung cendrawasih cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.